Kiai, yang pertanyaan saya, kita ini kan teman-teman ini bahasanya ex napiter, pernah masuk dalam kesalahan kebencian terhadap negara. Bahkan diantara kita ini ingin membentuk negara sendiri, ya kan? Apalagi kami dari Poso, terutama MIT, Mujahidin Indonesia Timur, itu pengen bentuk komunitas bahkan negara di Poso gitu. Artinya ada kebencian-kebencian. Nah, bagaimana? Karena kami dulunya punya doktrin negara ini negara yang togut gitu. Negara kafir yang wajib untuk kita perangi, kita musuhi, dan orang-orang yang berkembang kita pokoknya kita basmi lah sampai tegak negara ini, negara Islam versi kami saat itu. Nah, mungkin ada pesan atau ujangan nasihat untuk kami ini untuk semakin kuat, ataupun ada kisah-kisah ataupun ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kita itu harus sungguh-sungguh mencintai negara kita yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, Pak Kiai, terkait masalah ihsan ini seperti apa? Karena mahwal Islam, mahwal iman. Nah, ihsan ini kita mungkin yang belum terlalu kami pahami. Apa itu ihsan yang kata Nabi, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mungkin ada penjelasannya, Pak Kiai, Gus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi? Imran. Ya. Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu. Karena saya bilang, kenapa? Dia pakaiannya enggak islami gitu. Oke, dia tidak pakaian Islam itu nyata, tapi dia ke masjid itu Islam, ya tetap sholat itu Islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu Islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran. Karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid, dan orang-orang yang nggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi, tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Ya orang banyak. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga dihitung. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmu', itu sebetulnya permintaannya Nabi, jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya gak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia gak dihalangi, ingin pengajian gak dihalangi, sebenarnya ini gak ada masalah. Ya, soal ada kebaikan, ada keburukan ya mulai Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya, bahwa setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena gak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi misalnya, saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan.
Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf tuh. Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan. Ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk. Itu bagus istiqomah. Tapi itu masalah kata Bapak. Akhirnya enggak kaderisasi katanya. Itu istiqomah apa enggak mau diganti orang lain katanya. Ada kiai dai di mana-mana. Itu mesti orang muji, oh itu dai di mana-mana, laris enggak pernah di rumah. Pondoknya pasti bubar itu karena ditinggal. Jadi kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai. Wah itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya. Hari itu waya tagihan malah lari sowan kiai. Jadi harusnya di rumah ada berdoain tagihan listrik tak apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakai falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh dibanding saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua? Ada tidak sopannya? Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar, yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih ketemu orang tua. Gua aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya, pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, gua aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'allahu yatubu alaih fa innahu tawwabur rahim, mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong, tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketok, kalau istighfar ya nangis betul ya. Cuma kan nggak perlu di depan umum, nanti ada penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis gak ikhlas, gak mutu. Ya gitu ya.